kelas 11 IPS 1, nomor absen 1 ingin menjelaskan tentang pengertian kelompok sosial menurut Sujono Sukanto. Menurut Sujono Sukanto, kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama, saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Contohnya itu keluarga dan perserikatan profesi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Firmansyah dari IPS 1. Saya ingin membacakan tugas sosiologi. Yang pertama, A. Pengertian kelompok sosial menurut para tokoh dan contoh pengertiannya. Suharjo Sukarto. Menurut Sukarto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan timpakan balik dan saling mengaruhi. Contoh, keluarga yang berikat profesi tertentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Januari, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kelompok sosial menurut para tokoh dan contohnya. Saya akan menjelaskan opsi yang C, Mayer Pollack. Pollack mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur dan untuk memenuhi kepentingan bersama. Contohnya ada koperasi desa dan kesenian desa. Nama saya Zahra, absen 4, kelas 11 IPS 1. Pengertian kelompok sosial menurut para tokoh dan contohnya. Pengertian George Homans. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Contohnya, Karang Taruna dan masjid. Baik, untuk selanjutnya itu adalah pengertian kelompok sosial menurut Robert Camerton. Diambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Kamanto Sunarto. Kelompok sosial menurut Merton adalah merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Sebagai contoh, ikatan alumni suatu perguruan tinggi dan ibu-ibu arisan PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Dusitusari dari 11 IPS 1 ingin membacakan pengertian kelompok sosial menurut para tokoh dan contohnya. Pengertian Willy Haki, kelompok sosial adalah suatu unit yang terdiri atas dua atau lebih yang saling melakukan interaksi satu sama lain atau berkomunikasi. Contohnya, beberapa remaja yang sedang berdiskusi tentang mata pelajaran tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya, beberapa remaja yang sedang berdiskusi tentang mata pelajaran tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Gunawan dari kelas 11 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damas Priya Satya dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Maira Iskandar, nomor absen 12. Nama saya Nawinata Kusuma Skibuan, absen 11. Syarat dan ciri pengelompokan sosial. Menurut Robert Camerton, terdapat 3 kriteria dalam suatu kelompok sosial, yaitu adanya pola interaksi, kesadaran diri bagian anggota kelompok. Nama saya Dea Putri, nomor absen 8. Adanya pola interaksi, kesadaran diri bagian anggota kelompok. 3. Kesadaran diri bahwa orang lain sebagai anggota kelompok. Nomor absen 10. Selanjutnya menurut Suharjo Sukanto, antara lain: Pertama, adanya hubungan timbal balik. Yang kedua, adanya pengikat antar anggota-anggota kelompok. Yang terakhir, adanya kesadaran dari kelompok tersebut. Terima kasih. Soal yang ketiga adalah tipe-tipe kelompok sosial berdasarkan kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur, dan berikan contoh kelompok sosialnya. Yang pertama ada kelompok sosial teratur. Kelompok sosial teratur adalah kelompok yang sengaja dibuat serta memiliki aturan-aturan yang tegas di dalamnya. Salah satu cirinya adalah memiliki program kegiatan yang terus-menerus dilakukan dengan pencapaian tujuan yang jelas. Contoh kelompok sosial teratur ada 2. Yang pertama ada in-group. In-group adalah kelompok sosial yang individualnya mengidentifikasikan dirinya berada dalam kelompok tersebut. Sifat in-group didasarkan oleh faktor simpati dan kedekatan antara anggota kelompok.
Contoh in-group adalah seperti saya adalah siswi kelas 11 IPS 1, maka in-group saya adalah kelas 11 IPS 1. Yang kedua ada out-group. Out-group adalah kelompok yang diartikan oleh individu sebagai lawan dari in-group, atau kelompok yang ada di luar selain dirinya. Contoh out-group adalah seperti saya tadi, in-group saya adalah kelas 11 IPS 1, maka out-group saya adalah kelas 11 IPS 2, kelas 11 IPS 3, dan seterusnya. B. Kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer, kelompok di mana para individu saling mengenal satu sama lain dan berinteraksi secara pribadi, serta sifat interaksinya bersifat tatap muka. Contoh karyawan dalam suatu perusahaan. Sedangkan kelompok sekunder merupakan kebalikan dari kelompok primer, yang di mana hubungan sosial diantaranya tidak begitu baik atau langgeng. C. Paguyuban dan pertambayan. Paguyuban merupakan kelompok yang ikatannya berupa ikatan batin, memiliki sifat ilmiah dan kekal, contohnya seperti hubungan antara suku dan ras. Sedangkan pertambayan, suatu hubungan kelompok yang bersifat kontraktual atau berdasarkan perjanjian, contoh perjanjian dan suatu perusahaan. Formal dan informal. Perbedaan di keduanya adalah pada letak penyusunan koordinasi kelompok, seperti ketua, wakil, dan sekretaris. Formal memiliki koordinasi tersebut, sedangkan informal tidak. Selanjutnya adalah bagian E, membership group dan reference group. Membership adalah suatu individu secara fisik menjadi kelompok tersebut, sedangkan reference group adalah individu tidak tercatat secara fisik dalam suatu anggota atau kelompok untuk membentuk kepribadian setiap anggota yang terdaftar secara fisik. Contohnya fans club. Kelompok sosial tidak teratur merupakan kebalikan dari kelompok sosial yang teratur. Pembentukannya tidak melalui rencana atau tidak adanya aturan yang kuat atau tegas di dalamnya. Macam-macam kelompok sosial tidak teratur adalah crowd atau kerumunan. Kerumunan adalah keadaan dalam individu-individu berkumpul secara bersama di suatu tempat yang sama secara bersama. Kriteria hubungan antar kelompok di masyarakat berdasarkan Kinloch. Kriteria fisiologis merupakan sebuah bentuk persamaan jenis kelamin yang dimana dimiliki oleh lelaki dan juga perempuan baik tua maupun muda. Kriteria pelaku, orang yang memiliki cacat dan juga penyimpangan. Kriteria kebudayaan merupakan sebuah bentuk dari kriteria yang akan melakukan cakupan apabila dilakukan pengikatan oleh sebuah persamaan kebudayaan, seperti sebuah persamaan akan kelompok etnik. Yang keempat adalah kriteria ekonomi. Apabila dilakukan perbedaan adalah dengan orang yang memiliki kuasa ekonomi dengan yang tidak memiliki kuasa. Dimensi hubungan antar kelompok di masyarakat menurut Kinloch dalam dimensi sejarah diarahkan pada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Hal ini terkait dengan timbulnya stratifikasi etnik, yaitu perbedaan hubungan masyarakat secara vertikal atau bertingkat, stratifikasi jenis kelamin, dan stratifikasi usia. Kedua, dimensi sikap. Dalam hubungan antar kelompok sering muncul suatu prasangka dan stereotip. Prasangka dalam kaitan dengan hubungan antar kelompok merupakan sikap bermusuhan yang ditunjukkan pada suatu kelompok tertentu atas dasar dugaan bahwa kelompok tersebut memiliki ciri yang tidak menyenangkan. Sikap ini dinamakan prasangka karena tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, pengalaman, ataupun bukti yang memadai. Contohnya, terdapat pandangan yang menganggap bahwa orang Batak memiliki watak dan sikap yang kasar dan agresif. Selain itu, ada pula pandangan yang menganggap bahwa orang Padang memiliki sifat yang pelit. Tentu saja, hal ini hanya prasangka yang belum dibuktikan. Hubungan antar kelompok sering melibatkan gerakan sosial, baik yang diprakarsai oleh pihak yang menginginkan perubahan maupun oleh mereka yang ingin mempertahankan keadaan yang sudah ada. Misalnya, gerakan perempuan untuk menentang kekerasan dalam rumah tangga, dan juga sebagainya. Dimensi institusi dalam hubungan antar kelompok dapat berupa institusi politik dan ekonomi. Institusi dalam masyarakat dapat memperkuat pengadilan sosial, sikap, dan hubungan antar kelompok.
Institusi dapat pula berfungsi untuk menghilangkan pola hubungan antar kelompok yang ada. Maksudnya, hubungan antar kelompok menjadi bersifat birokratis saja dan tidak ada hubungannya yang bersifat lebih personal antar institusi belaka. Contohnya, seorang petugas administrasi tidak perlu mengenal dengan baik orang-orang dari institusi mana yang dihadapinya. Hubungan yang terjadi antar mereka lebih dari hubungan administrasi saja. Ia melayani keperluan administrasi konsumen dan konsumen membutuhkan pelayanan. Michael Benton adalah seorang tokoh terkenal dengan pendapatnya tentang proses pola hubungan antar ras. Menurut beliau, suatu pola hubungan antara kelompok ras bisa terjadi oleh proses 1. Akulturasi adalah ketika suatu kelompok ras saling bertemu, saling bertukar, dan berbaur padu. Misalnya, kita dapat melihat kebudayaan Belanda di Indonesia menyerap unsur kebudayaan Indonesia seperti cara makan, gaya busana, dan gaya berbahasa. Yang kedua ada dominasi. Pola ini terjadi bila suatu kelompok ras menguasai kelompok ras lainnya. Contohnya, kedatangan bangsa Eropa ke benua Asia untuk memperoleh sumber daya alam, atau kelompok etnik menguasai suatu kelompok etnik lainnya. Koblom menyatakan bahwa terdapat 5 kemungkinan proses terjadinya suatu hubungan antar kelompok, yaitu misalkan kayak genosida atau pembunuhan secara sengaja terhadap kelompok tertentu, terus ada asimilasi, perbudakan, dan pengusiran. Kita lihat misalnya dalam berbagai kasus dominasi, biasanya itu dilakukan bersamaan dengan pembunuhan terhadap suatu penduduk. 3. Paternalisme. Paternalisme adalah suatu bentuk dominasi kelompok ras penduduk atas kelompok ras asli. Jika di Indonesia, pada situasi ini muncul masyarakat asing yang tinggal dan campuran dengan pribumi tersebut. Integrasi sosial adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus atau makna penting pada perbedaan ras tersebut. Pluralisme adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan persamaan hak perdata semua warga masyarakat, akan tetapi lebih fokus kepada kemajemukan ras daripada pola integrasi. Dalam pola solidaritas, dalam setiap kelompok-kelompok ras lebih besar. Barton berpendapat bahwa suatu pola memiliki kecenderungan untuk berkembang lebih besar ke suatu arah tertentu. Pola dominasi cenderung kepada ke arah pluralisme, sedangkan pola akulturasi dan paternalisme cenderung kepada ke arah pola integrasi. Benton beranggapan hal-hal yang disampaikan tersebut dapat menciptakan kehidupan kelompok ras. Paling dianggap yang cenderung menuju hal tersebut adalah pola integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Ziadatunisa, kelas 11 IPS 1, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang partikularisme kelompok. Partikularisme kelompok adalah sistem yang hanya mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Dalam masyarakat, partikularisme ini sering terjadi kepada mereka yang hanya mementingkan kepentingan dirinya saja tanpa memedulikan sekitarnya. Saya Susilo Purnama Suranto dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri partikularisme kelompok. Yang pertama, individualis, yaitu mementingkan kepentingan pribadi daripada umum. Dan yang kedua, heterogen. Heterogen bersifat dan berpandangan yang berbeda atau macam-macam. Dan yang ketiga, mobilitas tinggi. Mobilitas tinggi memiliki dan menghadapi perubahan yang sangat cepat. 4. Berorientasi pada rasionalitas dan fungsi untuk mengedepankan logika dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Teresia Nidia Putri Setiawati dari kelas 11 IPS 1, ingin menjelaskan contoh dalam kehidupan sehari-hari partikularisme kelompok. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang pemimpin di suatu perusahaan konstruksi yang hanya mempekerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri. Contoh lainnya, bangsa Israel yang tidak mau melaksanakan pernikahan dengan suku bangsa lain,
dan seseorang yang selalu ingin dianggap paling baik dan paling benar, dan lain-lain. Terima kasih. B. Eksklusifme kelompok. 1. Pengertian eksklusifme kelompok. Eksklusifme berarti paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Eksklusifme ini berkaitan erat dengan partikularisme, sebab mengutamakan kepentingan pribadi kemudian membuat kelompok tersebut mempunyai kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Nama saya Yuda Elmita dari kelompok 6, kelas 11 IPS 1, nomor absen 35. Di sini saya ingin menjelaskan ciri-ciri eksklusivisme. Ciri-ciri eksklusivisme ada dua. Yang pertama, mengutamakan kepentingan pribadi. Dua, memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainia Ramadhani, kelas 11 IPS 1 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh eksklusivisme kelompok. Contohnya itu seperti suatu budaya terpencil memilih memisahkan diri dari masyarakat karena mereka tidak mau budaya mereka itu terpengaruh oleh budaya baru atau budaya yang sedang berkembang. Jadi mereka itu memilih memisahkan diri karena mereka sudah meyakini bahwa peraturan budaya mereka itu sudah baik dan wajib dilaksanakan. Nah, di Indonesia ada beberapa suku yang memakai sistem eksklusivisme kelompok, yaitu seperti suku Baduy, Naga, Mentawai, dan Bugis.